Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis yang berjudul penjualan global fashion retail. Perkenalan, saya Aditya Rahman. Saya Ami Febrianti, saya Olivia Nuna Pramita, saya Adinda Mualiza, saya Muhammad Ali Mahdi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkan data lalu memasukkannya ke dalam aplikasi Power BI. Seperti yang diketahui, kelompok kami menggunakan data dari website yang bernama kaggle.com, di mana di sini dilihat ada data yang berjudul Global Fashion Retail Sales. Di sini juga terlihat bahwa terdapat 6 jenis data. Yang pertama ada customer, kedua ada discount, ketiga ada employee, keempat ada produk, kelima ada store, dan terakhir ada data transaksi. Nah, untuk mengunduh data tersebut caranya cukup mudah, di mana kalian tinggal klik data yang ingin kalian unduh, lalu tekan tombol download. Setelah kalian mendownload ke-6 data tersebut, seperti yang sudah saya lakukan, kalian bisa masuk ke dalam aplikasi Power BI, lalu pilih laporan kosong, lalu pilih dapatkan data, lalu import data dari file CSV. Di sini saya akan menggunakan metode memasukkan data satu persatu, seperti yang bisa dilihat. Di sini masih melakukan loading, dan ketika sudah selesai loading akan muncul tampilan singkat, di mana kalian bisa klik untuk ubah data, karena kita masih harus masuk ke bagian cleaning datanya. Dan karena ini masih satu, jadi kita harus memasukkan data-data lainnya terlebih dahulu. Kalian bisa pilih teks atau CSV lagi, lalu masukkan ke 6 data yang tadi sudah diunduh. Ini terlihat setiap tampilan singkatnya dari setiap data yang kita masukkan. Lalu ini ada data store. Ini ada tampilan singkatnya. Lalu kita masukkan lagi data keempat, yaitu data produk. Dan ini ada tampilan singkatnya. Lalu masukkan data kelima, yaitu data employee. Dan masukkan data terakhir, di mana merupakan data discount. Dan ini tampilan terakhirnya. Untuk step selanjutnya akan saya serahkan kepada anggota kelompok saya. Pada data cleaning, di tahap ini kami melakukan pengecekan tipe data setiap kolom. Kami mengganti beberapa nama kolom agar lebih mudah dipahami. Kami juga mengganti nilai atau replace value, misalnya nilai 0 pada kolom job title dan color menjadi unknown. Selanjutnya, kami juga melakukan merge query menggunakan leaf outer join antara table transaction dan product berdasarkan product ID, yang dimana table transaction dijadikan sebagai table utama, sedangkan dari table product kami mengambil kolom production cost, yang dimana nantinya kolom tersebut digunakan untuk sebagai perhitungan. Dan terakhir, kami juga memastikan tidak ada error pada data sebelum digunakan. Selanjutnya, pada data modeling, kami membuat relasi antar table, yang dimana table transaction menjadi fact table, sedangkan customer, products, store, dan employees menjadi dimension table. Relasi yang kami gunakan adalah one to many, berdasarkan ID masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk membuat custom column yang terdiri dari total profit, total cost, dan total revenue. Langkah pertama, saya membuat custom column dengan nama total revenue. Kolom ini digunakan untuk menghitung total pendapatan pada setiap transaksi. Rumus untuk total revenue yaitu quantity dikali unit price. Selanjutnya, saya membuat custom column yang kedua yang diberi nama total cost. Total cost ini berfungsi untuk menghitung total biaya produksi dari setiap transaksi. Rumus untuk total cost yaitu quantity dikali production cost. Setelah mendapatkan nilai revenue dan nilai cost, custom column dibuat lagi yang diberi nama yaitu total profit. Kolom ini digunakan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi. Rumus untuk total profit yaitu revenue dikurang cost.
Selanjutnya yaitu untuk membuat total transaction. Berbeda dengan revenue, cost, sama profit yang dibuat di custom column, total transaction ini dibuat menggunakan measure karena yang dihitung adalah jumlah transaksi secara keseluruhan. Untuk rumus total transaction-nya yaitu distinct count atau transaction invoice ID. Fungsi distinct count ini digunakan untuk menghitung jumlah invoice ID yang unik, sehingga setiap transaksi yang dihitung hanya satu kali. Selanjutnya yaitu dashboard, visual dashboard. Di visual dashboard ada cut itu menampilkan total revenue, cost, profit, dan total transaction. Pie chart menunjukkan revenue berdasarkan payment method. Bar chart menampilkan top 10 revenue berdasarkan subkategori. Cluster column chart menunjukkan revenue berdasarkan produk color. Line chart memperlihatkan tren revenue, cost, profit di setiap bulannya. Terus ada table menampilkan revenue, profit, dan quantity berdasarkan subkategori. Dan yang terakhir yaitu ada slicer. Slicer digunakan untuk memfilter dashboard berdasarkan year, kategori, color, dan gender. Berdasarkan hasil visualisasi data menggunakan Power BI, diperoleh beberapa insight yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan bisnis, dan dashboard berhasil menyajikan informasi yang memudahkan perusahaan dalam memahami pola penjualan, karakteristik pelanggan, serta performa produk sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada performa penjualan secara keseluruhan. Di dashboard ini menunjukkan nilai total revenue, total cost, total profit, dan total transaction sebagai indikator utama kerja perusahaan. Dibandingkan dengan antara total pendapatan dan total biaya, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari aktivitas penjualannya. Yang kedua ada metode pembayaran yang paling banyak digunakan, yaitu visualisasi revenue by payment method yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan berasal dari transaksi yang menggunakan credit card, sedangkan pembayaran menggunakan cash memberikan kontribusi yang lebih kecil. Yang ketiga ada subkategori produk memberikan kontribusi penjualan yang berbeda karena memperlihatkan bahwa beberapa subkategori produk memiliki kontribusi pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan subkategori lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua produk memiliki tingkat permintaan yang sama, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasikan produk unggulan maupun produk yang perlu ditinggalkan. Yang terakhir ada warna produk. Berdasarkan visualisasi revenue by color, terlihat bahwa warna tertentu lebih banyak dipilih oleh pelanggan dibandingkan warna lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi warna merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan konsumen. Selanjutnya, rekomendasi yang pertama memprioritaskan produk dengan penjualan tertinggi. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan ketersediaan stok, promosi, dan distribusi pada subkategori produk yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar agar potensi keuntungan dapat terus meningkat. Yang kedua, mengevaluasi produk dengan penjualan rendah. Produk yang memiliki kontribusi penjualan rendah perlu dievaluasi melalui strategi seperti pemberian diskon, bundling produk, reposisi harga, atau pengembangan desain agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan segmen pelanggan. Perbedaan kontribusi pendapatan berdasarkan gender dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran seperti kampanye promosi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok pelanggan. Yang keempat, menyesuaikan persediaan berdasarkan preferensi warna. Perusahaan dapat meningkatkan persediaan produk dengan warna yang paling diminati serta mengurangi stok warna yang kurang diminati agar pengelolaan inventory menjadi lebih efisien. Yang kelima, memanfaatkan tren penjualan bulanan dalam perencanaan bisnis. Informasi mengenai tren penjualan bulanan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun target penjualan, perencanaan stok, serta jadwal promosi pada periode dengan permintaan tinggi maupun rendah. Yang terakhir, mengembangkan dashboard secara berkala. Dashboard Power BI
sebaiknya terus dikembangkan dengan menambahkan analisis berdasarkan negara, kota, toko, metode pembayaran, maupun fitur prediksi sehingga dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan strategi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.